Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Marsandra. Saya dari kelas 3A, Fakultas Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang ada di psikolog perkembangan. Yang pertama, ada materi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah atau ukuran sel dan tidak dapat kembali ke bentuk semula atau yang disebut irreversible. Sedangkan yang kedua yaitu ada perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju ke tingkat kedewasaan atau kematangan. Nah, hal ini tidak dapat diukur tetapi hanya bisa dinikmati. Jadi, perkembangan dan pertumbuhan merupakan dua proses yang berjalan secara simultan atau bersamaan. Yang kedua ada perkembangan sepanjang hayat. Sepanjang rentang kehidupan, individu pertama dirintis oleh peneliti yang bernama Jean Piaget dari Swiss, dan ada juga teori yang dikembangkan oleh Lev S. Vygotsky dari Rusia. Perkembangan ini berkaitan dengan perubahan yang ada terjadi dan sedikit banyak pembentukan pola-pola yang teratur sepanjang rentang kehidupan individu. Salah satunya ada teori perkembangan kognitif atau Piaget, menyatakan bahwa pertumbuhan intelektual secara biologis ditentukan dan diatur oleh dua proses, yaitu ada proses adaptasi yang mencakup penyesuaian kognitif terhadap lingkungan dan organisasi yang mencakup peningkatan kompleks. Selanjutnya yaitu ada tentang teori tokoh dan teori psikolog perkembangan. Yang pertama ada Erikson. Erikson itu sangat dikenal dengan tulisan-tulisannya di bidang psikolog anak. Lalu dia berangkat dari teori tahapan-tahapan perkembangan psikoseksual dari Freud yang lebih menekankan pada dorongan-dorongan seksual. Nah, Erikson ini akhirnya mengembangkan teori tersebut dengan menekankan pada aspek-aspek perkembangan sosial. Jadi, dia mengembangkan teori yang disebut Theory of Psychosocial Development atau perkembangan psikososial, yang dimana membagi tahapan-tahapan perkembangan manusia menjadi 8 tahap. Selanjutnya ada Skinner, yang dimana dia merupakan ketua dari Fakultas Psikologi di Indiana University, dan 3 tahun kemudian ia pindah ke Harvard dan mengajar di sana sepanjang karirnya. Meskipun Skinner tidak benar-benar percaya dengan meskipun Skinner tidak pernah benar-benar menjadi penulis di surat kabar seperti yang diimpikannya, ia merupakan salah satu psikolog yang paling banyak menerbitkan buku maupun artikel tentang teori perilaku atau tingkah laku, reinforcement, dan teori-teori belajar. Nah, Skinner ini adalah salah satu psikolog yang tidak sependapat dengan Freud. Menurut dia, meneliti ketidaksadaran dan motif tersembunyi adalah suatu hal percuma, karena sesuatu yang bisa diteliti itu yang hanya bisa diselidiki yaitu perilaku yang tampak atau terlihat. Karena itu, ia juga tidak menerima konsep tentang self-actualization dari Maslow dengan alasan hal tersebut merupakan suatu ide yang abstrak belaka. Jadi Skinner ini memutuskan untuk memfokuskan peneliti tentang perilaku dan menghabiskan karirnya untuk mengembangkan teori tentang reinforcement. Dia percaya bahwa perkembangan kepribadian seseorang atau perilaku yang terjadi adalah sebagai akibat dari respon terhadap adanya kejadian eksternal. Dengan kata lain, kita menjadi seperti apa yang kita inginkan karena mendapatkan reward dari apa yang kita inginkan tersebut.
Bagi Skinner, hal yang paling penting untuk membentuk kepribadian seseorang adalah melalui reward dan punishment. Pendapat ini tentu saja amat mengabaikan unsur-unsur seperti emosi, pemikiran, dan kebebasan untuk memilih, sehingga Skinner menerima banyak kritik. Selanjutnya yaitu ada Piaget adalah seorang tokoh yang amat paling dalam bidang psikolog perkembangan. Teori-teorinya dalam psikolog perkembangan yang mengutamakan unsur kesadaran atau kognitif masih dianut oleh banyak orang sampai saat ini. Teori-teori, metode-metode, dan bidang-bidang penelitian yang dilakukan Piaget dianggap sangat orisinal. Tidak sekadar melanjutkan hal-hal yang sudah terlebih dahulu ditemukan orang lain. Nah, selama masa jabatannya sebagai profesor di bidang psikolog anak, Piaget banyak melakukan penelitian tentang ilmu pengetahuan genetik. Nah, ketertarikan Piaget untuk menyelidiki peran genetik dan perkembangan anak akhirnya menghasilkan suatu mahakarya yang dikenal dengan teori perkembangan kognitif. Dalam teori ini, Piaget mengemukakan tahap-tahap yang harus dilakukan seorang anak dalam mencapai tingkat perkembangan proses berpikir formal. Teori ini tidak hanya diterima secara luas dalam bidang psikolog, tetapi juga sangat besar pengaruhnya di bidang pendidikan. Yang keempat yaitu ada Albert Bandura, di mana dia sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial. Salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dan pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Albert Bandura menjabat sebagai ketua APA pada tahun 1974 dan pernah dianugerahi penghargaan Distinguished Scientist Award pada tahun 1972. Yang kelima ada teori menurut Lawrence Kohlberg. Tahap perkembangan teori moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya teori moral individu. Berdasarkan perkembangan penalaran teori moralnya, teori perkembangan moral Kohlberg yang dikemukakan oleh psikolog Kohlberg menunjukkan bahwa perbuatan moral bukan hasil sosialisasi atau pelajaran yang diperoleh dari kebiasaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan norma kebudayaan. Jadi, teori moral adalah sikap dan perilaku individu yang didasari oleh nilai-nilai hukum yang berada di lingkungan tempat dia hidup. Dan individu terutama dapat dikatakan memiliki teori moral ketika individu sudah hidup dengan mentaati hukum-hukum yang berlaku di tempat hidupnya. Selanjutnya ada Vygotsky yang dikenal sebagai seorang ahli psikolog pendidikan yang memperkenalkan teori sosiobudaya. Teori yang dinyatakan oleh Vygotsky ini merupakan teori gabungan antara kognitif dengan sosial. Teorinya ini juga menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada interaksi anak-anak dengan orang yang ada di sekitarnya. Jadi, yang menjadi alat penyampaian suatu budaya yang membantu mereka membina pandangan tentang sekelilingnya. Nah, akhirnya dia menyatakan bahwa menurut dia teori Vygotsky ini menyatakan bahwa anak-anak belajar secara aktif lebih baik daripada secara pasif. Yang terakhir ada Freud yang dikenal sebagai seorang pelajar yang jenius. Dia dapat menguasai 8 bahasa dan dapat menyelesaikan sekolah kedokteran pada usia 30 tahun. Setelah lulus, ia memutuskan untuk membuka praktek di bidang neurologi. Freud akhirnya menerbitkan sebuah buku yang menjadi tonggak lahirnya aliran psikologi psikoanalisa. Nah, buku ini berjudul Interpretation of Dreams yang masih dikenal sampai saat ini. Nah, dalam buku ini ia memperkenalkan konsep unconscious mind
atau alam ketidaksadaran. Selama periode 5 tahun kurang lebih, dia menerbitkan beberapa buku. Nah, diantaranya ada 3, yaitu ada The Psychology of Everyday Life, dan yang kedua ada 3 Essays on Sexuality, dan yang terakhir ada Jokes and Their Relation to the Unconscious. Nah, akhirnya pada tahun 1902 dia diangkat sebagai profesor University of Vienna, dan saat ini namanya telah mendunia. Dan akhirnya dia mengejutkan dunia dengan teori perkembangan psikoseksualnya yang mengatakan bahwa seksualitas adalah faktor pendorong terkuat untuk melakukan sesuatu, dan bahwa pada masa balita pun anak-anak mengalami ketertarikan dan kebutuhan seksual. Selanjutnya yaitu yang keempat, ada konsep perkembangan dalam kandungan, di mana perkembangan prenatal adalah perkembangan awal dari manusia, dimulai dari pembuahan yang terjadi dalam pertemuan sel sperma dengan sel telur. Nah, sel sperma yang telah matang akhirnya dibuahi oleh sel sperma yang telah matang juga, dan pada akhirnya akan menjadi sel-sel baru dan membentuk zigot. Selanjutnya yaitu ada konsep perkembangan bayi, di mana masa bayi adalah masa perubahan dan pertumbuhan belajar sangat cepat, terutama pada tahun pertama. Nah, selama 6 bulan pertama pertumbuhan terus terjadi dengan pesat, kemudian mulai menurun dalam 2 tahun pertumbuhannya. Selanjutnya yaitu ada konsep perkembangan prasekolah, di mana pada usia 3-6 tahun, periode ini merupakan pertumbuhan fisik melambat dan perkembangan psikososial serta kognitif mengalami peningkatan, di mana seorang anak memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Yang ketujuh ada konsep perkembangan usia sekolah. Masa sekolah merupakan masa pertumbuhan fisik yang relatif, kemudian akan berakhir dengan suatu pertumbuhan pada usia untuk perempuan 10 tahun dan anak-anak laki-laki yaitu 12 tahun. Pada usia tersebut banyak penilaian baik, buruk, atau aturan-aturan yang dapat diubah tergantung dari keadaan atau situasi seorang individu. Selanjutnya ada konsep perkembangan masa pubertas, di mana masa pubertas ini dinamakan kematangan seks berlangsung 6 bulan hingga 1 tahun. Nah, pada perempuan pertumbuhan ini sangat cepat, yaitu sekitar usia 8 tahun, 8,5 tahun sampai 11,5 tahun. Dan puncak kematangannya itu sekitar 12,5 tahun. Nah, untuk laki-laki yaitu mulai dari 10 tahun setengah sampai 14 tahun setengah. Dan untuk puncaknya yaitu 14 tahun setengah sampai 15 tahun setengah. Dan pertumbuhan dapat menurun pada usia 21 tahun. Selanjutnya ada konsep perkembangan remaja. Masa remaja berada pada usia 10 tahun sampai 13 tahun, yang ditandai dengan adanya peningkatan yang cepat dari pertumbuhan dan perkembangan fisik, sehingga remaja mudah emosi. Pada masa ini ada 3 tanda perkembangan fisik motorik. Yang pertama ada premier, sekunder, dan tersier. Selanjutnya ada konsep perkembangan remaja dari sifat. Nah, masa remaja ini ialah masa ketika seorang individu berusia 17 tahun sampai 18 tahun. Nah, di masa ini rata-rata remaja baru lulus SMA. Dalam tahap ini ada beberapa ciri khas, yaitu pengakuan identitas diri, dapat berpikir abstrak, lebih selektif dalam mencari teman, dapat mewujudkan rasa cinta kepada lawan jenisnya. Selanjutnya, itu ada konsep perkembangan dewasa awal. Masa dewasa awal dimulai pada umur 18 sampai 40.
Masa dewasa awal ini merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola kehidupan yang baru dan harapan sosial yang baru. Yang ke-12 ada konsep dewasa akhir. Masa dewasa akhir dimulai usia 60 tahun ke atas, khususnya bagi orang tua yang sudah menginjak lansia dan anak-anak yang membutuhkan dukungan untuk menjadi dewasa dan bertanggung jawab. Jadi, saat individu masuk dewasa akhir, disitulah terlihat penurunan fisik, psikolog, perkembangan, dan lambatnya gerak motorik. Yang ke-13 ada konsep perkembangan usia lanjut, di mana masa lanjut usia ini atau lansia adalah masa terakhir dalam hidup manusia dan dapat dikatakan sebagai perkembangan akhir karena ada sebagian anggapan bahwa perkembangan manusia berakhir setelah menjadi dewasa. Menurut aku sih enggak gitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada konsep perkembangan manula, di mana pada masa ini seorang yang telah memasuki tahap akhir dari fase kehidupan. Hal ini disebut sebagai proses manula. Nah, siklus kehidupan ini ditandai dengan tahapan-tahapan penurunan berbagai fungsi organ tubuh, rentan tubuh juga terhadap berbagai sarang penyakit. Jadi yang sering sakit, untuk yang sudah lanjut usia itu paling suka sering-sering sakit, seperti itu. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.